Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2812 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat ada imam besar yang dipilih dari manusia dan ada imam besar agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita lihat dulu imam besar yang dipilih di antara manusia. Bapak Ibu Saudara, seorang imam besar kita tahu bahwa mereka bertugas untuk membawa korban persembahan umat kepada Allah. Imam besar ini menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Makanya hidup mereka harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka harus menjaga hidup mereka supaya tidak cemar. Mereka harus tetap menjaga hidup mereka untuk tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mereka yang menjadi imam besar, mereka itu harus peka. Amin. Mereka harus pintar dalam melihat, membaca karakter orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia harus mengenal domba-domba gembalaannya. Apa yang menjadi persoalan pergumulan dari jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya untuk digembalakan, dia harus paham, dia harus mengerti
apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan hamba Tuhan, seorang imam harus menaikkan doa setiap waktu untuk umat Tuhan yang mengalami pergumulan persoalan, yang hidup dalam keterikatan dosa supaya terlepas dari cengkraman kuasa kegelapan yang menyebabkan jemaat terus hidup dalam dosa. Seorang imam besar ini, dia harus menaikkan doa kepada Tuhan supaya jemaat umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya, mereka hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, menjadi imam besar dalam konteks pada saat itu adalah suatu kehormatan. Makanya saudara lihat, waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, mereka imam-imam, saudara. Mereka mendapatkan satu penghormatan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah melihat imam besar yang dipilih di antara manusia. Sekarang mari kita lihat imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah perhatikan di ayat 5. Di sana dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tetapi apa? Dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak mencari kemuliaan dari manusia. Dia tidak mencari penghargaan. Dia tidak mencari validasi dari manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia adalah anak Allah. Tapi saudara perhatikan, Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia menjadi sama seperti kita manusia. Dia merendahkan dirinya, makanya Tuhan memuliakan Yesus Kristus. Karena apa? Kerendahan hatinya. Amin. Seorang imam besar agung yang masyhur, yang mulia, tapi lihat karakternya. Dia pribadi yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup sama seperti imam besar agung kita yang rendah hati. Amin. Saudara lihat sekarang ini, semua orang ingin sekali dihormati, ingin sekali dihargai. Saudara belajar dari karakter Yesus. Dia adalah imam besar agung kita. Dia dimuliakan karena apa? Dia merendahkan hatinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggi hati, justru kita akan direndahkan, kita akan dipermalukan. Tapi kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama kita, Tuhan yang akan memuliakan, meninggikan kita. Amin. Seorang imam besar agung itu, dia rendah hati. Jadi saudara dan saya adalah umat juga harus memiliki karakter yang sama, yaitu rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar agung kita, dia adalah anak Allah itu sendiri. Amin. Haleluya. Saudara lihat, imam besar mereka dipilih di antara manusia. Benar, Allah yang memilih manusia untuk menjadi imam besar. Tapi imam besar agung ini adalah anak Allah itu sendiri. Amin. Haleluya. Itu istimewanya. Oh, glory. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar agung kita bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah imam besar agung yang dinobatkan menjadi imam selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Apa yang dilakukan imam besar agung kita? Saudara perhatikan ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Haleluya. Dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau memberi pesan kepada kita semua bahwa kita harus selalu datang kepada Tuhan. Amin. Kita tidak perlu lagi membawa hewan untuk kita korbankan seperti yang dilakukan orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Saudara dengar ini baik-baik. Dari firman Tuhan ini, di ayat 7 ini, Tuhan Yesus memberi kita pesan firman Tuhan ini supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Itu adalah korban. Syukur, korban persembahan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang Tuhan dengar ketika kita datang dengan hati yang hancur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mau memberikan pelajaran yang sangat berharga buat saudara dan saya, bahwa Tuhan menerima semua korban persembahan yang saudara naikkan, panjatkan, walaupun itu hanya melalui doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara naikkan itu dengan kesungguhan hati, Tuhan menerima korban persembahan saudara, walaupun itu hanya melalui doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara naikkan dengan hati yang hancur lebur itu, imam besar agung kita menyampaikan itu kepada Bapaknya, dan Bapa kita yang ada di surga akan segera menjawab semua persoalan, pergumulan yang saudara naikkan melalui doa-doa permohonan, ucapan syukur dengan kesungguhan hati itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8 perhatikan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi apa? Menjadi taat apa yang telah dideritanya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, imam besar agung kita mengajarkan kepada kita, kita harus taat. Amin. Firman Tuhan ini menarik, taat dari apa yang telah dideritanya. Saya menangkap pesan di sini bahwa penderitaan, persoalan, pergumulan, tekanan yang menghimpit, yang menghantam kita, yang menghajar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Itu adalah ujian ketaatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang karena tidak tahan menderita, akhirnya apa? Mereka melakukan banyak pelanggaran. Mereka kompromi dengan dosa karena tidak tahan menderita. Tadi saya katakan, sudah penderitaan itu dipakai Tuhan untuk apa? Menguji orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus saja, Dia adalah anak. Dia seharusnya tidak pantas, tidak layak untuk menderita. Tapi Dia rela menderita. Dia taat sampai mati. Amin. Saudara, tangkap gak pesan Tuhan di sini? Tuhan mau saudara taat sampai mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau belajar taat? Apa yang Tuhan sudah jelas-jelas perintahkan, tapi kita tidak mau lakukan. Yang kita lakukan justru bukan perintah Tuhan. Ini yang sering kita lakukan. Dan banyak gereja melakukan ini. Padahal perintah Tuhan sudah jelas. Bagaimana kita mengerjakan amanat agung Tuhan. Itu perintah Tuhan yang sangat-sangat mendesak. Tapi malah kita kerjakan yang lain yang gak penting, saudara. Bagaimana mau memeriahkan hari ulang tahun gereja.
bagaimana kita mau mempersiapkan pesta besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita fokus mengerjakan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar taat. Apa yang Tuhan perintahkan, mari saudara dan saya kerjakan, lakukan itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ayat 9 perhatikan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Imam Besar Agung kita, kehidupannya, dia sempurna. Amin. Dia tidak melakukan satu kesalahan, pelanggaran, apalagi dosa. Tidak. Bapak Ibu Saudara, Yesus layak untuk kita teladani. Amin. Kalau saudara melihat perjalanan para nabi saudara, mereka pasti ada melakukan satu kesalahan. Pasti. Coba saudara perhatikan. Dari Adam, dari Nuh, dari Abraham, sampai sekarang. Sudah lihat, manusia tidak sempurna. Hanya satu pribadi yang sempurna. Dia adalah Imam Besar Agung kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang imam besar, mereka harus menjaga hidup mereka supaya tetap kudus. Tapi kebanyakan juga dari antara mereka melakukan kompromi dengan dosa, akhirnya apa? Sudah mati, binasa. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam kekudusan, harus sempurna. Amin. Jangan membatasi dirimu, menyembunyikan diri saudara di balik perkataan namanya juga manusia, Pak. Tidak ada yang sempurna. Tuhan kita adalah sempurna, dan Tuhan mau saudara dan saya sama seperti Bapa kita di sorga yang adalah sempurna. Demikian juga saudara dan saya. Amin. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Hidup kita juga harus sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9b di sana dikatakan begini. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Haleluya. Imam Besar Agung kita menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Amin. Yang apa? Yang taat, yang percaya kepadanya. Mereka yang tidak percaya, sorry aja. Mereka tidak mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang taat, amin, mereka yang sempurna, mereka mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang imam besar dan juga imam besar agung kita. Imam besar itu dipilih di antara manusia. Mereka menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Mereka bertugas untuk membawa korban persembahan umat kepada Allah, supaya mereka yang mempersembahkan korban itu mendapat perkenanan Tuhan. Seorang imam besar harus hidup kudus. Mereka harus memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Imam Besar Agung, saudara perhatikan bahwa Imam Besar Agung kita adalah anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara lihat bagaimana dia mempersembahkan hidupnya untuk apa, saudara? Untuk menjadi korban keselamatan bagi kita semua orang-orang berdosa. Amin. Imam Besar Agung kita yang menjadi korban keselamatan bagi kita semua. Saudara lihat karakter Imam Besar Agung kita berbeda dengan imam-imam belakangan ini yang mencari panggung, yang mencari nama untuk mencari kepopuleran. Tapi kita belajar dari Imam Besar Agung kita yang rendah hati. Padahal dia adalah anak Allah. Dia taat sampai mati.
Dia sempurna dan menjadi pokok keselamatan bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya adalah umat dari Imam Besar Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena Imam Besar Agung kita rendah hati, padahal dia adalah anak Allah. Dia taat menderita, dia sempurna. Demikian juga saudara dan saya harus serupa dengan Imam Besar Agung kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung. Berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.